Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik Mas. Piye kabare sampean? Iya, udah lama gak ketemu Ustaz. Iya lama kita tak jumpa ya. Berapa bulan Ustaz? Wah berbulan-bulan ya Berbulan-bulan. kayaknya. Kangen loh sebenarnya. Oh iya Ustaz. Iya. Memang sekitar baru bisa sekarang Ustaz. Iya. Sudah lama gak ketemu itu biasanya banyak pertanyaan Ustaz. Oh gitu tak? Iya Ustaz. Sebenarnya sama, saya juga ingin bertanya. Oh iya. Kenapa gitu ya? Oh, iya. Sama lah kalau seperti itu. Iya, yang itu nanti aja Ustaz. Oh gitu Iya. ya. Nah, salah satu pertanyaan yang ingin Ana tanyakan itu Ustaz, kita kan berada di era hijrah Ustaz, meskipun tidak se-booming dulu. Kan kalau Ustaz barangkali ingat, Ustaz yang lebih paham insya Allah lah, 2016 sampai 2017 kan itu hijrah berbondong-bondong gitu iya, ya, luar biasa itu anak-anak muda itu semangatnya berapi-api. Nah itu Ustaz. Iya. Nah kan banyak orang yang hijrah, ada yang tobat. Mungkin karena ya kita nggak tahu Ustaz ya, barangkali mereka ada yang ikut-ikutan atau ada yang memang benar-benar ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan, kita nggak tahu. Nah berkaitan dengan taubat atau hijrah itu sebenarnya di Islam itu bagaimana Ustaz? Kalau memang dalam pandangan Islam, taubat dan hijrah itu sangat disyariatkan ya, betul-betul, apalagi bertobat. Rasulullah aja menganjurkan bagi kita semuanya yang sudah Islam apalagi disuruh bertobat. Rasulullah memerintahkan aku aja loh sampai 70 sampai 100 kali dalam sehari. Nah, apalagi kita pasti butuh dengan namanya tobat. Cuma yang jadi permasalahannya kadang-kadang apalagi di negara kita ya, ada kata-kata namanya lata. Nah, ini lata ya. Satu ini semua ikut, satu viral seperti ini, lainnya juga nimbrung. Ikut juga, iya. Ya seperti contoh berapa tahun yang lalu misalkan, contoh ya, boyband itu, boyband semua. Boyband semua, iya. Sekarang ada era hijrah semua. Ana takutkan jikalau hijrahnya itu sekedar lata dan ikut-ikutan, ya ini nggak akan bisa konsisten, nggak bisa istiqomah. Jadi caranya ketika seseorang ingin bertaubat ataupun hijrah, harus kembalikan niatnya dulu, harus lurus. Niat lurus itu menjadikan seseorang itu bisa langgeng. Tidak hanya asal-asalan hijrah itu saja. Tidak asal-asalan saja. Kadang-kadang, ayo ikut gini. Oh ya wis, sana banyak teman soalnya, banyak kumpul gini-gini. Itu mungkin sekali, dua kali, sebulan, 2 bulan. Nanti akan ada masa boring, masa lesu, masa malas. Di sini nanti baru kelihatan mana orang yang benar-benar hijrah karena Allah atau sekedar ikut-ikutan belaka, ikut fashion lah. Ada fashion, ada latan, fashion hijrah keren loh. Sampai booming kemarin kayak gitu, luar biasa memang ya. Iya. Nah berkaitan dengan orang hijrah ini kan kita sudah mengetahui gimana bahwa hijrah itu nggak boleh asal-asalan. Nah berkaitan dengan orang yang melakukan banyak kemaksiatan Ustaz. Ini kita nggak 1-2 kemaksiatan Ustaz ya. Iya. Sama ada seorang itu yang paket lengkap ini Ustaz. Paket lengkap, sudah melakukan kesyirikan, sudah membunuh, sudah berjudi, semuanya dilakukan. Apalagi kata orang Jawa molimo, itu paket lengkap gitu. STMJ paket telur double itu sudah. Nah itu apakah masih pantas Ustaz? Karena biasanya kan stigma orang-orang di sekitar itu kan, wah guys, mungkin kalau orang Jawa itu gak iso gak diterima iki. Soalnya statuane wis full, wah sembarang kalir yo mendem medok zina sembarang kalir. Nah itu sebenarnya di Islam itu apakah masih ada kesempatan orang seperti ini itu? Nah, sebenarnya Allah itu sudah membuka pintu tobat itu untuk semuanya. Bahkan kita nggak boleh berputus asa, berkecil hati. Sebagaimana dalam firman Allah surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah. Jadi wahai orang-orang yang biasanya melampaui batas, berbuat dolim, berbuat aniaya, jangan sampai kalian itu berputus asa dengan rahmat Allah. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Meskipun seseorang ketika melakukan dosa kemaksiatan itu wis sak kebeki gunung ya, sak langit bumi itu penuh. Asalkan dia benar-benar menghadap
kepada Allah dengan membawa semua dosa, insya Allah Allah akan mengampuni. Itu pasti akan mengampuni. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di surat Al-Furqan, nanti bisa dilihat dari surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70 itu dijelaskan tentang orang-orang melakukan dosa seperti walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, jelas berbuat syirik. Berbuat syirik ya. Ya, kemudian yaqtulu nafsa, membunuh jiwa, kecuali bukan cara yang hak, itu juga haram. Kemudian berzina, minum minuman keras, semua haram. Nggak boleh memang, tapi ada syaratnya. Di situ illa, kecuali mantaba wa amana wa amila amalan solihah, kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka kata Allah faulaika yubadilullah, Allah akan mengganti sayiat hasanat, diganti keburukannya dengan kebaikan. Kalau tobatnya benar. Oh iya, Ustaz. Ini kan faedah, berarti keutamaan. Di samping Allah memotivasi kita nggak boleh putus asa dari segala jenis macam dosa. Yang kedua ternyata bisa diganti loh. Bisa diganti. Wow, semua itu keburukan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Asalkan memenuhi persyaratan tadi. Oh iya, berarti satu, benar-benar tobat, iman, beriman, diiringi dengan amal soleh. Maka kejelekan-kejelekan yang dulunya dia pemabuk, peminum, penzina dan yang lainnya, wallahu alam bagaimana Allah mencari atau mengganti kejelekan dengan kebaikan. Yang jelas itulah yang dikatakan oleh Allah. Itu kan bonus yang luar biasa. Iya. Benar. Wah, itu berarti kan kita semangat. Iya, harus semangat. Termotivasi untuk bertobat. Tadi jangan sampai berputus asa dan berkecil hati. Apalagi contoh orang yang membunuh 99. Ini pengen solusi sebenarnya. Tanya pendeta, apakah bisa diampuni? Ora iso, katanya nggak bisa. Wes kasuhan pateni sisan gitu ya. Wes dibunuh aja seperti nggak kasih solusi kan. Akhirnya dapatlah seorang alim ulama dan mengatakan, oh masih bisa. Dengan 100 membunuh orang itu masih bisa diampuni oleh Allah. Berarti ini kan kesempatan. Iya. Ya kita. Iya. Kita contoh orang yang tadi yang melakukan molimo itu tadi. Iya, molimo. Nah, biasanya kan stigma masyarakat kayak iso tobat ya. Angel kan dana nih. Iya. Ketika orang ini tobat Ustaz. Dan biasanya kan taubat itu secara zahir kan terlihat Ustaz ya, lebih cara berbicara, cara berpakaian. Biasanya orang itu tidak langsung percaya Ustaz. Tidak langsung, kita nggak ngomong orang awam Ustaz. Ini kadang orang hijrah sendiri. Iya. Kita nggak tahu apa alasannya, yang meragukan orang yang mungkin sudah kebangetan dalam tanda kutip. Nah itu tuh bagaimana kita menyikapi orang yang demikian itu Ustaz, yang melihat orang yang baru hijrah dari masa lalu yang sebegitunya, yang kelam itu. Tapi kadang-kadang masih dituduh yang macam-macam. Benar Ustaz. Kadang-kadang ini ya orang. Tempatnya orang ini kok ini nggak ada yang bener, nilai kok abang kabeh, merah semua rapote. Apalagi pernah masuk ke jeruji besi. Ketika keluar pasti ada omongan hati-hati ya, sepedamu kuncian gitu ya, hati-hati ayammu nanti kan gitu. Nah ini kan bikin masalah. Padahal orang ini benar-benar ketika dalam penjara mungkin masyarakatan dapat siraman rohani, sholatnya sudah tekun, semua sudah baik, pulang ke masyarakat tapi masih dicap sebagai sampah masyarakat. Dan ini yang kita sendiri harusnya sebagai orang berilmu atau menuntut ilmu jangan punya pola pikir seperti itu. Harusnya orang seperti itu dirangkul. Dikasih kesempatan. Kadang mereka tuh nyalinya ciut. Enggak sungkan. Iya, sungkan. Mau pergi ke musola mungkin tumben bro, guru ini gitu ya. Ojo-ojo pas gara-gara mulutannya kundangan iki ya. Belok mangan-mangan. Iki karena orang itu, pada orang itu pengen sholat, pengen tobat, tapi kadang-kadang ya itu tadi orang awam, tapi orang sudah di masjid, orang sudah ngaji, masih meragukan tentang mana tobatnya dia. Nah, sedangkan Allah saja nggak mempermasalahkan. Nah, kita sebagai lihat lagi memotivasi deketnya, ajak ngaji, kemudian ya sholat ketika ada gubris ini ngomong ini nggak usah, harus sabar. Ingin memulihkan nama baik itu memang susah karena track recordnya, rapotnya sudah jelek di mata masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa hilang, misalkan ada sepeda hilang, pasti ujung-ujungnya dia yang akan padahal nggak mesti
mesti gara-gara aku mau ke penjara koyo ini kelihatannya ini ya. Jangan-jangan dicurigai terus. Ada apa-apa pokoknya kerusuhan dan lain sebagainya dia yang tertuduh. Padahal sudah di rumah, dekem nggak ngapain. Kasihan itu ya. Butuh motivasi orang seperti itu dirangkul lah. Dirangkul. Kalau enggak kan kalau kita menunjukkan sifat yang seperti itu kan dia kembali tadi. Oh iya. Kembali. Karena dia merasa nggak diterima lagi. Ngapain lagi saya di sini? Iya. Dan itu karena kita karena salah itu ya, salah orang bisa ngomong, menyikapi ya. Ngajak harusnya santun, ayo kan harusnya senang bangga. Iya bangga, iya benar. Kalau lihat orang buruk dulu kemudian hijrah atau tobat itu teman bagus dirangkul masya Allah. Malah dihujat jadi gagal maning gagal maning tobatnya itu nggak bisa. Nah iya Ustaz, barangkali ada nasihat Ustaz berkaitan dengan anak-anak muda yang mereka baru taubat, mereka baru hijrah dan mereka mungkin berulang kali dicemooh, nasihat yang khosoh, masya Allah, yang khusus ya. Atau mungkin ada bahasa keren apa? MLBK apa itu? CLBK gitu tadi. MLBK itu apa sih? Maksiat lama. Oh, maksiat lama bersemi kembali. Oh iya. Kadang seperti itu. Ini anak muda biasa. Anak muda itu kan memang sifatnya kadang masih fluktuatif ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Apalagi mereka masa-masa mencari jati diri. Nah, iya benar-benar. Kadang mereka benar-benar ingin meninggalkan. Satu sisi kesempatan. Sudah meninggalkan, tapi nanti kumpul lagi sama teman lain atau kena lingkungan, balik lagi. Itu namanya MLBK. Maksiat lama bersemi kembali. Memang secara ideal, kalau kita lihat namanya tobat itu sebagaimana dalam surat Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan terus menerus kalau sudah pengen tobat, jangan melakukan lagi. Betul itu harusnya. Tapi memang terkadang faktor lingkungan. Kadang keimanannya lagi turun, kadang lagi bete. Anak muda sekarang itu kan mudah termehek-mehek ya. Mudah baperan gitu. Kena masalah akhirnya buat pelarian. Terus aku tak mendem lagi, aku tak kena narkoba lagi. Karena punya masalah ini suntuk. Dan itu memang wajar sih anak muda untuk zaman now ya yang mudah baper dan tersulut emosi sesaat seperti itu. Nah, orang yang terjerumus MLBK memang sebagian ulama ini berbeda pendapat. Karena orang LBK dikatakan orang sudah tobat kan harusnya meninggalkan dan tidak mengulangi lagi. Iya benar. Tapi kalau dia maksiat lagi, kemudian tobat maksiat lagi itu kata orang Jawa ece-ece. Bahasa Indonesia ini apa ece-ece dia? Apa saja? Enggak niat gitu bukan? Ece-ece itu ngeledek ya, ngeledek gitu ya, apa ya? Yang ledek itu main-main, tobatnya main-main. Buat main. Karena habis tobat, sholat, ternyata minum lagi atau berbuat nakal lagi. Ada sebagian ulama selama dia benar-benar bertobat dan ingin meninggalkan jahatnya perbuatan buruknya, maka insya Allah akan menerima tobatnya. Urusan lagi beda ketika dia sehingga dia terjatuh lagi. Ya dia berbuat dosa lagi. Tapi kalau mau bertobat Allah akan mengampuni lagi. Karena siapa bisa menjaga hati? Iya. Hati kita itu kan sehingga kapan salah ya dianggap dosa. Tapi kapan pun balik untuk tobat Allah akan menerima. Sampai dia meninggal dunia. Karena benar-benar loh ini ya, benar-benar sudah benar-benar ya Allah aku ingin tobat dan tidak mengulangi lagi. Benar-benar dia kelihatannya. Ternyata di tengah perjalanan berat ternyata jatuh lagi. Ya uslah. Tobat lagi nanti ya. Namanya tobat ya, tobat kumat. Bis tobat kumat lagi. Tapi kalau memang benar-benar tobatnya itu Allah atas dasar karena Allah dan terjatuh lagi sebagai ujian dia, insya Allah masih tetap diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair Ustaz. Menjawab masya Allah sangat terbantu pertanyaan. Fadhal Ustaz kalau mau minum. Oh iya. Mas apa ini Ustaz? Mas sembarang kalir Mas. Masya Allah. Ini ya susu delay barang kita nggak bermerek kok. Semua bisa diminum. Semua bisa diminum. Iya. Monggo. Iya.